Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini mata kuliah pendidikan Pancasila akan membahas pengantar pendidikan Pancasila, baik itu ruang lingkup pendidikan Pancasila. Yang pertama, teman-teman semua sudah paham apa itu susunan Pancasila ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal ya? Namun bukan hanya sekedar dihafalkan, tetapi diaplikasikan. Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman tentang konsep dasar Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan segala hal yang terkait dengan eksistensi dan perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam mata kuliah ini, pengantar pendidikan Pancasila ini akan membahas tentang kajian sejarah Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, simbol Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika dan pengamalan Pancasila. Ini referensinya, nanti teman-teman bisa download e-booknya. Oke, kita masuk pada landasan pendidikan Pancasila, di mana termaktub pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di mana sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, di mana implikasinya adalah dalam sistem pendidikan tinggi harus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakan dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38, bahwa kompetensi yang harus dicapai pada mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersifat rasional, dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia yang intelektual atau insan yang intelektual dengan cara mengandalkan mahasiswanya. Sampai di sini Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Dalam peta konsep di sini belajar Pancasila berarti diharapkan memiliki pemahaman, penghayatan, knowledge, attitude, dan skills mengenai ideologi bangsa Indonesia. Jadi tidak berhenti pada wawasan Nusantara, tentang Pancasila atau knowledge saja, tetapi pada ranah penerapan sikap atau attitude kalian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau manusia yang bermoral dan skill atau keterampilan kewarganegaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Belajar Pancasila berarti belajar keindonesiaan, di mana menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia yang menjadikan nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun, sehingga menjadi warga negara yang baik. Nah, ini ada misi pendidikan Pancasila, antara lain mengembangkan potensi akademik, menyiapkan peserta didik untuk menyiapkan kehidupan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, membangun budaya berpancasila, lalu mengkaji pengembangan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi. Lalu sebenarnya apa saja sih konsep pendidikan Pancasila? Ruh pendidikan Pancasila ini sebenarnya Pancasila ini ruhnya ada 4, yaitu adalah kepercayaan pada Tuhan atau toleransi, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas, kesetiakawanan sosial atau keadilan. Muncul permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Antara lain kesadaran pajak yang rendah, masalah korupsi, masalah lingkungan, disintegrasi, degradasi moral, narkoba, penegakan hukum yang lemah, serta terorisme. Sehingga di sini sangat diperlukan pendidikan Pancasila
Tujuannya apa? Yaitu membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya dan menjadi identitas bagi bangsa. Yang terakhir adalah penanaman nilai moral Pancasila untuk menghadapi masalah atau problem-problem yang ada tadi saya sebutkan. Selanjutnya, tujuan ini sudah ya, membentuk karakter, lalu menguri-uri budaya agar tidak lepas identitas nasionalnya, serta penanaman nilai moral Pancasila. Nah, ini ada grup diskusi, nanti kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Lalu tujuan selanjutnya adalah yang lebih spesifik secara tujuan pendidikan nasional pendidikan Pancasila ini adalah menjadi pribadi yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kepribadian yang mandiri, bertanggung jawab, serta pengembangan iptek dan seni guna mewujudkan kehidupan yang cerdas untuk bangsa. Nah, secara spesifik, tujuan pendidikan Pancasila adalah memperkuat Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai dasar, menganalisis solusi terkait problematika atau permasalahan dalam masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah menyiapkan sikap mental mahasiswa yang mengapresiasi berdasarkan Pancasila. Ini sumber historis sudah dijelaskan di awal. Sumber yuridis ini berdasarkan hukum, rule of law, di mana Pancasila adalah dasar negara yang merupakan landasan dan sumber dalam membentuk menyelenggarakan negara hukum. Dan yang keempat adalah sumber politik, di mana Pancasila adalah ideologi politik, yaitu himpunan nilai, ide, dan norma yang dimiliki seseorang atau kelompok seseorang atas dasar untuk menentukan sikapnya. Dinamika pendidikan Pancasila. Nah, banyak ya penyimpangan di era Orde Lama, Reformasi, dan Orde Baru. Nah, ini menjadi PR bahwa Pancasila ini harus ditegakkan kembali untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau penyimpangan yang ada. Tantangannya adalah kita lihat dorongan. Lalu Pancasila itu dijadikan sebagai mata kuliah ya, ini ya, menjawab tantangan internal maupun eksternal, yaitu tantangan internalnya antara lain ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, serta adanya krisis gitu ya. Untuk yang eksternal, krisis moralitas. Selanjutnya, visi dan misinya yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dari landasan-landasan tersebut menjawab untuk tantangan, maka esensi materi pendidikan Pancasila itu akan meliputi beberapa tema atau memang yang harus ingin dicapai, itu antara lain pengantar pendidikan Pancasila, kajian sejarah Pancasila dalam bahasa Indonesia, lalu dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, serta pengembangan Pancasila dalam pengembangan ilmu. Dari pembahasan tadi, bahwa urgensi Pancasila kita dapat simpulkan yaitu untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang dengan dapat menjadi mahasiswa menjadi insan yang profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi pengantar pendidikan Pancasila dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Selamat belajar dan salam sukses.